Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Berselawat tak henti-hentinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seluruh segala perjuangan beliau. Baiklah, orang tua kami hormati Masjid Jamaah Masjid An-Nahar ya. Kemarin kita sudah mengupas, sudah mengaji masalah macam-macam air ya. Ini Pak Taufik, Pak Haji Taufik. Air-air yang bisa dipakai wudhu, air sungai, air laut, air sumur, air hujan, air salju, air es ya. Nah, air mata boleh tak? Tak boleh. Air dogan apalagi? Air kopi tak bisa. Air susu. Nah itu apalagi air susu ya? Tak bisa kalau air susu. Kalau orang besar air susu, kalau orang kecil cucu. Sekarang kita membahas tentang bab wudhu. Nah, kemarin bab air, sekarang bab wudhu. Kembali ke dalam kitab kita, yaitu kitab Al-Aham, yaitu karangan oleh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Di sini beliau mengatakan babul wudhu, bab mengenai tentang wudhu. Pertama beliau di sini membahas tentang ta'riful wudhu, definisi wudhu Wudhu itu dipandang dari segi bahasa lughatan ismun li ghusli ba'dil a'dha. Wudhu itu secara bahasa menurut syariat Islam nama untuk membasuh sebagian anggota. Nah, itu wudhu secara bahasa. Adapun secara syar'an, secara syariat yang disyariatkan oleh agama kita, yaitu ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin ala wajhin makhsusin. Sebuah nama untuk membasuh bagian anggota yang khusus ya. Biniyatin makhsusatin, niatnya pun juga khusus yang kita bahas tadi ya. Ala wajhin makhsusin, dan tata caranya pun juga khusus ya. Kira-kira kalau ke Ari wudhu dari hidung dulu sah tak Ari? Hah? Sah tak kira-kira? Sah? Salah ya, bukan sah, salah ya. Jadi wudhu itu khusus dia, tidak bisa kita harus memulai dari mana baik, tidak bisa. Dia ada tata caranya ya. Maka di sini dalam kitab ini membahas tentang itu, tentang bagian-bagian yang harus dibasuh, bagian-bagian yang harus tidak dibasuh. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau kita mazhab kita Syafi'i, yang wajib pertama apa? Niat dulu, niat. Boleh tak niat itu harus diucapkan atau cukup dalam hati? Ayo, Kak Marta ini wudhu tapi niatnya dalam hati. Kira-kira sah tak wudhunya? Sah wudhu. Karena an-niyatu fil qalbi, niat itu dalam hati. Kalau kita nak ucapkan, boleh, tidak masalah. Kalau sholat, dalam hati atau kalau niat sholat dalam hati tidak disebutkan, sah tidak sholatnya? Sah. Karena niat itu dalam hati. Ada niat yang dia kalau dalam hati tidak sah. Contohnya apa? Ada orang kalau dia dalam hati ketika melakukan itu, tidak sah dia. Apa contohnya? Haji. Nikah salah satunya. Pak Taufik dengan Pak Ku'a, tidak? Pak Taufik dengan Pak Ku'a bersalaman. Pakai bahasa hati, tidak sah nikahnya. Tidak jadi malam itu. Jadi harus diucapkan nikah itu. Saya nikahkan si fulan dengan si fulan, mahar sekian dibayar, terserah. Sah. Bahasa isyarat? Kalau uang bisu bisa diwakilkan. Atau tidak dia pakai
tulisan bisa. Nah, bisa tulisan, bisa diwakilkan ya. Zaman sekarang ini canggih-canggih kalau. Ya enggak? Dap bisu itu. Jangan be bisu yang lain ya. Bisu dak nafkah, bisu dak galak sedekah. Nah, ini bahaya. Bisu dak galak berhubungan baik. Nah, ini yang bahaya. Bisu galak ngomongin wong. Boleh Ustaz ngomongin wong? Boleh. Kapan? Ketika hakim nanya sama dia yang punya perkara. Misalkan kata hakim, "Apa masalah kau di sini?" "Oh iya, dia ini mencuri ini. Dia ini galak ngatoi ini." Kalau hakim bertanya dia tidak berjawab, sama nak ini dia kan. Nah, jadi boleh buka omongan yang macam itu. Selanjutnya tentang furudul wudu. Nah, apa baik anggota yang harus dibasuh, yang harus wajib dibasuh. Furudul wudu'i sittatun. Anggota wudu yang harus dibasuh itu cuma 6. 6 ya, ingatnya. Apa yang pertama? Ini yang dibasuh, yang dibasuh. Kalau niat dibasuh dah. Dah, niat diucapkan, Kalau niat dibasuh macam mana? Ghuslul wajhi. Nah, yang pertama ghuslul wajhi. Apa? Ghuslul wajhi? Membasuh wajah. Wa ghusl, dari mana wajah tuh? Yang nampak ini. Yang nampak yang ada di sini. Nah, itu namanya wajah. Kalau sudah akhir di rambut ini nah, dari sini pembatas akhir rambut nih. Nah, sampai yang di sini nih. Bukan dagu ini bawah, sampai di sini nih. Yang ketengokan kiranya aku mandang ke ari, dagunya masih ketengokan, itu masih wajah. Tapi kalau tidak ketengokan, tidak lagi. Nah, kalau nengoknya macam ini tidak bisa. Harus face to face. Apa yang kita tengok depan kita, nah, itulah wajah ya. Itulah wajah. Kalau aku nengok wajah orang gadis itu boleh terus nak nengoknya dia ini wudhu apa tidak misalkan boleh, tidak apa-apa. Cuman berdosa. Apa kau nengok gadis wudhuan tidak boleh lah. Apalagi ustazah jangan, tidak boleh. Kalau tidak sengaja Ustaz, kalau tidak sengaja boleh kalau tidak sengaja. Tapi itulah ya, kalau nazratul ula ada bahasa itu nazratul ula itu la ba'sa. Nengokan pertama kalau tidak sengaja itu tidak apa-apa. Kalau nengok pertama nambah lagi, nah ini bukan tidak apa-apa, ini candu namanya. Ada nengok sekali lama. Ada juga nengok sekali belakangnya. Istighfar kan, astagfirullahaladzim. Belagaknya enggak tadi, nengok lagi dulu. Oh, pastikan kan. Oh, belagaknya memang belagaknya. Itu membasuh wajah yang pertama kali ya, wajib. Yang selanjutnya ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Nah, tangan tuh sampai mana? Sampai siku. Kalau jangan pas nian siku, jangan lebihin sini. Jangan pas nian siku. Agak ada sikunya bulat kan, ini enak nih ketengokan tulang. Ya dak. Kalau siku yang bulat kayak siku sapon, nah ini ke Pak Taufik mana sikunya nih? Nah, makanya dilebihkan ya. Yang mana yang bagus? Apa dari ujung jari, apa dari sini? Ujung jari. Hah? Tergantung tempatnya. Kalau di keran dari sini baca, dari sini bagus kalau. Atau tidak kalau dari ember ya, tidak mungkin kita dari ember misalkan ngambil apa? Ngambil cedok. Mana yang bagus menurut kita yang paling bagus? Memang kalau di Al-Qur'an faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wa aydiyakum kan minal marafiq ya dari apa, dari sini bila sobe kan, dari sini sampai sini. Cuman itu bukan tata cara, agak kita salah lah. Di Quran kan disebutin dari siku sampai tangan, berarti siku dulu yang diawali, bukan jari dulu. Itu maksud ayat itu menyebutkan batasan. Maksud ayat itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq tuh ya. Maksudnya itu apa? Kalau batasan wudu itu nyampe siku sini. Nah, nyampe siku, bukan harus dari sini dulu atau dari sini dulu. Itu membasuh kedua tangan.
Kanan dulu atau kiri dulu? Kalau ada yang kiri dulu kira-kira sah tak? Sah. Hah? Sah. Kira-kira sah tak? Tetap sah. Tetap sah. Yang mendulukan kanan itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dari kiri dulu apa hukumnya? Makruh. Kalau salam pas sholat, assalamualaikum, ke kiri dulu dia, tidak ke kanan. Apa hukum salamnya? Tidak sah. Batal, kata makruhnya. Karena salam ke kanan, karena salam ke kanan itu wajib. Salam ke kanan itu wajib. Salam ke kiri itu sunnah. Jadi kalau kita salam ke kiri dulu, gilo gitu ini. Batal salatnya. Dah kata toleransi dulu itu, langsung batal. Jawab salamnya. Jangan dijawab. Ada salam-salam yang tidak harus dijawab. Yang pertama pas sholat, pas yang kedua pas di kuburan ya. Lagi misalkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Masih hidup orang di bawah tanah ini ya. Nah itu, jadi salamnya tidak. Yang selanjutnya wa mashu ba'dir ra'si, membasuh sebagian kepala. Yang ketiga ya, membasuh sebagian kepala. Sebagian kepala bukan rambut. Ingat, sebagian kepala bukan rambut. Nah, kalau aku basuh rambut macam ini sah tak kira-kira? Hah? Sah. Sah. Karena rambut bagian dari kepala. Ambil. Nah, kalau Imam Syafi'i dia tak kata batasan harus setengah kepala ataupun seluruh kepala ya. Pokoknya yang kita walaupun ini sudah dianggap sah. Beda sama Imam Maliki. Kalau Imam Maliki harus seluruh kepala, dia harus dibasuh. Itu Imam Maliki. Kalau Imam Hanafi, dia harus minimal separuh atau enggak setengah. Setengah kepala harus dibasuh. Kalau Syafi'i enggak takarannya. Jadi kalau kamar ruko, kalau nengok orang nyuci kepala rambutnya galo-galo, itu bukan sesat. Berarti mazhab Maliki. Kalau kita nengok orang wuduk dia di saat naharnya, dia masuk kepala galo, Maliki ini. Jangan disalahkan. Maliki ini. Kalau dia setengah kepala berarti Hanafi ini. Ya itu. Yang keempat, setelah basuh kepala apa? Sebagian kepala apa? Telinga sunnah. Telinga itu sunnah kan. Jadi kalau kita tidak basuh telinga, tidak apa-apa. Apalagi yang dibasuh telinga wong, enggak? Ambil air wuduk telinga wong dibasuh. Jangan. Sunnah. Yang selanjutnya ghuslur rijlaini. Nah, ghuslur rijlaini, membasuh kaki. Sampai mana? Sampai mata kaki ini, mata kaki kita ini. Cuman kalau bisa dia dilewatin, jangan pasnian ya. Jangan pasnian. Adapun yang tambahan, ini yang 4, ini yang kita basuh. 4 ini. Ada yang duanya dia tidak dibasuh. Cuman yang pertama dia diucapkan. Yang satu niat. Nah, yang kelima niat. Jadi 4 tadi dibasuh, basuh muka, basuh tangan, sebagian kepala, kaki. Selesai urusan basuh. Ini wajib 4 ini. Yang kelima niat, ya, wajib niat itu. Kalau tidak niat tidak sah kita. Baru yang terakhir ini ulama ini menyusunnya bahwasanya harus tertib. Wudhu itu harus tertib. Tidak boleh kalau tidak tertib, kaki dulu misalkan atau tidak tangan dulu, tidak boleh. Harus niat dan mukos dan selanjutnya. Jangankan urusan wudhu, orang melahirkan harus tertib. Misalkan ada anak 2 dalam perut, tidak bisa langsung berdebol 2 iko, tidak bisa. Siko harus tertib. Mana dulu anak pertama ini? Nah, anak pertama siapa namanya misalkan Wawan misalkan ya. Anak kedua karena agak mirip Wiwin misalkan kembar. Selanjutnya itu masalah anggota yang harus wajib kita basuh. Jam berapa nih? Lanjut.
Lanjut, kita masalah bab sunanul wudu. Sunnah-sunnah wudu. Jadi wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada juga yang makruh. Kita bahas yang sunnah dulu. Apa itu sunnah wudu? Nah ini. Yang pertama at-tasmiyah wa ta'awuz. Kita membaca bismillah atau a'udzubillah. Paling sedikitnya apa? Bismillah. Paling sedikitnya bismillah. Kalau nak lengkap bismillahirrahmanirrahim. Kalau ta'awuz paling sedikitnya a'udzubillah minas syaitonir rajim. Atau a'udzubillah, aku berlindung pada Allah ya. Yang pertama yaitu sebelum wudu, sebelum ini kita membaca bismillah atau a'udzubillah. Yang selanjutnya asiwak, bersiwak. Jadi kalau kita orang Arab itu mereka selalu bawa siwak di kantong. Kalau tidak kata siwak, gantinya kain, bisa pakai baju ini bisa pakai baju. Cuman jangan dikasih ke wong kasihan. Yang selanjutnya ghuslul kafaini, membasuh tangan. Yang selanjutnya al-madmadatu wal istinsyak. Al-madmadatu kumur-kumur. Istinsyak itu masukkan air ke hidung. Masukkan air, Pak. Masukkan air, bukan ngelap hidung. Masukkan. Itu istinsyak. Istinsyak itu air tuh kalau kita macam ini baik, itu bukan istinsyak, itu masuk hidung itu masuk hidung. Selanjutnya at-taslis itu 3 kali. Basuhnya tiga kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, kaki 3 kali, dan selanjutnya. Itu sedikit tentang sunnah wudu. Sekarang masuk bab. Ini sikok lagi apa? Sikok lagi sunnahnya kita di tayamun. Tayamun itu mulai dari yang kanan. Dimulai dari yang kanan. Nah, ini terakhir kita bahas tentang ini. Ini syurutul wudu, syarat-syarat orang wudu. Syarat-syarat orang wudu. Syurutul wudu, syarat-syarat orang wudu. Yang pertama al-Islam. Orang yang wudu itu harus beragama Islam. Ada orang non-Islam dia wudu, sah tak kira keluar wudunya? Ada orang non-Islam ke Masjid An-Nahar misalkan, dia wudu, sah tak kira-kira wudunya? Ngapain dia wudu? Misalkan, sah, yang dibahas bukan ngapainnya, sah apa tidak wudunya? Sah agamanya. Tidak. Wudunya orang non-Islam itu sah apa tidak? Tidak. Kenapa tidak sah? Karena syaratnya harus Islam. Benar. Jadi orang non-Muslim dia kalau dia wudu walaupun macam pun dia tetap tidak sah wudunya. Karena dia bukan orang Muslim. Yang selanjutnya yang kedua at-tamyiz. At-tamyiz itu ini contohnya. Ini duit 10.000, ini duit 100.000, ini duit palsu. Nah, kalau orang tamyiz itu dia ambil yang mana lagi kira-kira? Yang 100.000, tinggalkan yang palsu. Ini artinya tamyiz. Orang wudu itu harus tamyiz, harus tahu apa yang dia lakukan. Zafran wudu, sah tak kira-kira sekarang ini? Tidak. Kenapa? Coba kamar tak kasih pistol di rumah, jangan coba-coba, meletup habis. Ayo zafran, ini pistol misalkan, ambilnya. Karena ngapa? Belum cukup, belum paham. Itu tamyiz. Misalkan ada pisang, misalkan ada pisang, ada apa? Misalkan ada pisang atau apa contohnya? Ada pisang bagus, ada pisang busuk, atau ada pisau, ada pisang. Kita tawari ke dia, ini pisau, ini pisang. Kalau dia ngambil pisau, berarti dia belum tamyiz. Itu tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan. Nah, kalau itu belum tamyiz yang lewat tadi, yang motor bunyi tadi, itu belum tamyiz itu. Wong ngaji untuk ceropot-ceropot bae. Yang ketiga an-naqa'u anil haidi wan nifas. Yang ketiga syarat orang wudu itu dia suci dari haid dan
nifas. Jadi kalau istri kita wudu tidak sah, malah berdosa kalau dia wudu. Apa gawe dia wudu apalagi nifas. Nah, dia kalau sudah nifas wudu itu tidak wajib, tidak harus wudu, tidak sah wudunya. Yang selanjutnya an-naqa'u amma yamna'u husulul ma' ilal basyarah. Sesuatu yang mana ini kalau misalkan ada sesuatu nempel di tangan. Ada sesuatu yang nempel di tangan. Terus kita alirkan air yang nempel di tangan itu tidak ini apa? Tidak hilang Nah, syarat yang keempat ini dia harus bersih dari perkara yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kalau dia misalkan ada yang menghalangi sampai air ke kulit, wudunya tidak sah. Nah, itu yang keempat. Tato, Ustaz. Cuman kalau tato? Sah, tato. Tetap sah. Sampai airnya. Sampai kutek. Nah, kalau kutek ada kutek yang ada inanya, ada kutek. Kalau di Arab tuh ada yang nama inai. Inai itu kayak apa kalau nikah kayak gitu. Nah, itu masih itu sampai. Nah, kalau kutek yang lekek itu, yang lekek, itu tidak sah. Kalau sudah lekek itu kan, nah itu sudah tidak sah. Dipasangin apa? Yang dia tuh kayak plastik gitu kan. Nah, itu sudah tidak sah lagi. Tapi kalau yang inai, yang mungkin Kak Ari, Pak Yul dulu nikah kan inai itu kan, gambar kudo, soalnya ada gambar nagoa, gambar apa lah, itu masih sah, masih sampai itu, masih bisa. Yang selanjutnya, nah, orang tato tuh nyampe orang bertato, cuman tulah, hukum tato itu tetap haram. Hukum tato itu haram. Karena haramnya kenapa? Yang pertama dia merubah bentuk ciptaan Allah. Yang pertama kali itu. Yang kedua itu dia merusak diri dia ini. Cuman kalau tatonya Allah Muhammad misalkan di dada kanan Allah, di dada kiri Muhammad, sah apa? Udah sudah kira-kira? Udah juga. Atau dulu misalkan siapa? Wawan misalkan cinta kan sama si fulana, saking cintanya ditulis di dadanya kan. Sari misalkan namanya, saking cintanya kan, berdosoan dan kira-kira loh. Sari itulah yang ngajak kau ke neraka. Cuman sekarang bukan Sari lagi. Dewi, Ayu, Sinta, lah. Yang itu. Salah. Yang selanjutnya syaratnya izalatun najasati al-ainiyah. Kita kalau misalkan nempel di sini, mohon maaf, tai cicak atau tai burung, harus dibersihkan dulu. Syarat wudu itu harus dibersihkan dulu, baik di baju, baik di badan, baik di tempat, itu harus bersih. Kalau kita wudu misalkan di tempat-tempat yang najis, bersihkan dulu. Wudu di kamar mandi sah ada kira-kira? Sah, tidak masalah wudu di kamar mandi, tidak masalah. Cuman siram dulu segala macam. Sah wudu di kamar mandi. Yang selanjutnya al-ma'u at-tahur, wudu pakai air yang suci, mensucikan. Pakai air yang suci, mensucikan. Ada air yang dia suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Air kopi, air mata, nah itu suci, air mata itu suci, tapi tidak mensucikan. Air es, air logam dan lain-lain itu suci, tapi tidak mensucikan. Baiklah, itulah sekilas pengajian kita pada malam hari ini. Sudah pengajian kita, minggu depan kita lanjutin masalah fikih ini. Malam apa ya? Senin ya. Malam Senin, inilah sekian dari kami. Mohon maaf ada kata-kata yang salah diucap, ada perkataan yang kurang berkenan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.